Dengan sukacita Iman, kami dari panitia dan juga pengurus jaringan pelayanan alumni UPK Kristen Unsrat pada saat ini bersama-sama bersyukur untuk beribadah bersama. Ibadah Paskah di tahun 2021. Sebelum kita akan melanjutkan ibadah ini, kita akan mengikuti bersama ucapan selamat datang oleh Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi Alumni, Profesi, dan Kewirausahaan, Informasi dan Komunikasi Jala UPK Kristen Unsrat. Saya sebut dengan kasih Dr. Engineering Stefa Gerononuwu, Sarjana Teknik, Master of Agriculture. Disilahkan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita semua untuk bersama-sama di dalam ibadah Paskah Jala UPK Kristen Unsrat. Atas nama pengurus Jala UPK Kristen Unsrat, kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, teman sekalian. Kami menyapa Bapak Pendeta Christian PH dan asik dengan malam hari ini. Selamat datang Pak Pendeta. Kami juga menyapa semua teman-teman Jala UPK Kristen Unsrat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Juga kepada teman-teman yang ada di gedung gereja kampus, teman-teman dari tim multimedia gereja fungsional kampus, kami menyapa dan menyambut dengan penuh sukacita kehadiran teman-teman semua. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menikmati sukacita dan kemenangan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saudara yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Kita mau bersukacita di dalam kita merayakan Paskah. Karena kita percaya, Kristus bangkit, telah mengalahkan maut bagi kita semua. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia karena ku hidup, tahu Dia pegang hari esok. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup
jadi berarti dia Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti dia hidup. Jadilah kiranya ibadah Paskah Jala UPK Unsrat hari ini 10 April 2021 hanyalah dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mengetahui kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Christian Lasut, MTH MPDK. Mari saat ini kita akan persiapkan lewat pujian, Ku telah mati dan tinggalkan. Segala pujian ini akan mengantar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. silakan kepada Bapak Pendeta. Kita berdoa. Ya Bapa, lengkapilah sukacita ibadah Jala UPK Unsrat ini melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkan, baik di dalam gedung gereja fungsional kampus maupun di tempat kami masing-masing melalui Zoom ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam pertolongan-Mu, berfirmanlah pada kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, nama saya dan gelar saya sesuai yang di flyer yang dibagikan, jadi tidak ada MPDK-nya. Seperti itu. Baik, kepada saya diberikan tema oleh panitia untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni Reborn and Growing. Reborn and Growing.
Jadi tema ini dapat dijelaskan secara sederhana seperti ini, ya. Reborn and growing di sini adalah suatu pengalaman. Jadi kalau pengalaman itu biasanya bersama-sama dengan pemahaman, suatu pengalaman kelahiran kembali dan pertumbuhan secara rohani yang berdampak pada keutuhan aspek jasmani orang percaya. Aspek jasmani di sini juga dalam keutuhan tubuh dan jiwa hidup orang percaya. Jadi saudara-saudara, reborn ini saudara, kelahiran kembali atau kelahiran baru atau kelahiran rohani ini sudah hampir hilang dari pemberitaan-pemberitaan. Sudah hampir hilang. Tapi bersyukur Jala UPK Unsrat ya masih mengeluarkan tema ini ya untuk dibahas dalam perayaan ini. Jadi reborn and growing di sini adalah pengalaman kelahiran kembali dan pertumbuhan secara rohani. Kalau kelahiran secara jasmani kita sudah alami, tapi kelahiran kembali dan pertumbuhan secara rohani itu harus menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama yang akan kita lihat bahwa manusia hakikat asalnya, jadi berarti Adam dan Hawa, adalah sebagai makhluk jasmani dan rohani, ya, yang tidak terpisahkan pada waktu Allah menciptakan manusia. Itu sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini menggenapi Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di mana Tuhan menetapkan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi termasuk di dalamnya memiliki aspek rohani. Itu hakikat asalnya manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Mungkin ya, mungkin ada orang berpikir aspek rohani ini kurang penting. Tetapi ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan aspek jasmani dan rohani merupakan kunci manusia dapat bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Jadi karena ada keutuhan aspek jasmani dan rohani ini yang menjadikan manusia, khususnya Adam dan Hawa pada awalnya, memiliki atau dapat bersekutu dengan Allah, ya, karena di dalamnya ada aspek kesucian dan kebenaran, sehingga manusia dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi juga dampak logisnya, manusia dapat menikmati Allah. Ini dampak logis dari satu persekutuan, pasti ada saling menikmati. Karena ada persekutuan dengan Allah, maka manusia dapat menikmati Allah, dan selanjutnya dapat memuliakan Allah. Akibat adanya persekutuan dengan Allah, menikmati Allah, dan memuliakan Allah. Inilah aspek jasmani dan rohani yang merupakan kunci manusia dapat bersekutu dengan Allah. Selanjutnya lagi dikatakan lebih khusus aspek rohani. Tadi aspek jasmani dan rohani, sekarang saya lebih khusus lagi aspek rohani. Aspek rohani
merupakan kunci manusia untuk dapat hidup kekal. Jadi dapat hidup bukan saja hidup sekarang ini, tetapi hidup sampai ke dalam kekekalan surga. Yang kedua, kunci untuk menang atas dosa atau untuk hidup sesuai kebenaran firman. Yang berikut, untuk menang menghadapi tantangan hidup. Yang berikut lagi, untuk mampu berbahagia. Yang berikut lagi, untuk mampu memuliakan Allah. Jadi aspek rohani ini luar biasa pentingnya, ya, untuk atau sebagai modal hidup kekal, sebagai modal menang atas dosa, sebagai modal untuk menang menghadapi tantangan hidup, modal untuk mampu berbahagia, dan modal untuk mampu memuliakan Allah. Jadi siapa yang dapat berkata aspek rohani ini tidak penting, ya. Manusia itu makhluk jasmani dan rohani. Jadi kalau hidup kita hanya memperhatikan faktor jasmani, maka kita akan kehilangan banyak. Ya. Kalau kita membesarkan anak hanya memperhatikan aspek jasmani, aspek rohani kita marginalkan, maka kita kemungkinan akan kehilangan anak. Ya. Anak tidak memiliki hidup kekal, anak tidak mampu menang atas dosa, dia akan kalah terus dengan dosa. Mengapa? Dosa hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan rohani. Dosa tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan jasmani. Secerdas apapun intelektual saudara, sekuat apapun fisik saudara, saudara tidak bisa menang atas dosa. Mengapa? Karena dosa hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan rohani. Nah, kalau kita tidak adil dengan anak kita, hanya memperhatikan aspek jasmani, rohaninya terbengkalai, maka saya takut kita akan kehilangan anak, karena anak akan terus kalah dengan dosa. Terus tidak mampu hidup sesuai kebenaran firman. Terus tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Saudara, hidup ini bukan makin hari makin baik. Hidup ini makin hari makin penuh tantangan. Tantangan COVID-19 saja itu begitu bingungnya kita menghadapi. Begitu mempengaruhi kita. Baik secara fisik maupun secara psikis, saudara. Ya, penuh tantangan. Nah, kehidupan rohani, aspek rohani merupakan kunci untuk kita menghadapi tantangan hidup. Ya, kalau kita tidak membangun kehidupan rohani, saya tidak yakin kita bisa menang terhadap tantangan hidup. Apalagi anak-anak kita yang makin hari makin penuh tantangan. Kalau dulu tantangan itu jauh di sana, sekarang tantangan itu ada bersama-sama dengan anak-anak kita setiap hari di dalam kamar sekalipun. Ya, yang berikut, aspek rohani memampukan kita untuk hidup berbahagia. Saudara, kehidupan bahagia itu bersifat rohani. Itu sebabnya Alkitab berkata, kunci atau inti kebahagiaan itu buah roh. Kita ingat Galatia 5 ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara perhatikan, sukacita dan damai sejahtera itu inti kebahagiaan. Tapi itu buah roh. Jadi itu bersifat rohani. Jadi kebahagiaan itu bersifat rohani, bukan bersifat jasmani. Menikah baik, punya banyak uang baik, punya anak baik, punya orang tua baik, tetapi itu bukan kunci untuk kita mampu berbahagia. Karena kebahagiaan itu bersifat rohani. Ya, itu buah roh. Jadi kalau kita tidak memperhatikan aspek rohani kita,
maka kita tidak mungkin akan berbahagia secara sejati. Baru yang berikut aspek rohani, kunci untuk kita mampu mempermuliakan Allah. Kalau Alkitab memakai istilah mempermuliakan Allah, ada beberapa dimensi di dalamnya. Yang pertama, mampu memancarkan karakter Allah. Karakter Allah, kalau Allah adalah kebenaran, kita hidup benar. Kalau Allah adalah kasih, karakternya, kita hidup memancarkan kasih Allah. Dengan demikian, kalau karakter Allah terpancar, ya, dan itu bersifat rohani, maka Allah dimuliakan. Ya, memuliakan Allah dimensi yang kedua, hidup sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, hidup melaksanakan mandat Allah. Ada mandat pemuridan, ada mandat budaya, ada mandat kasih. Jadi saudara-saudara, ya, siapapun dia, apakah dia pekerja gereja atau pekerja di luar gereja, apakah dia pendeta, non-pendeta, kalau aspek rohaninya ini termarginalkan, jangan harap dia mampu menang atas dosa, jangan harap dia mampu menghadapi tantangan hidup, jangan harap dia mampu berbahagia, dan jangan harap dia mampu memuliakan Allah. Jangan kaget banyak hamba Tuhan sekarang tidak mampu mempermuliakan Allah. Karena termarginalkan, atau mungkin saya terlalu vulgar mengatakan tidak ada aspek rohani dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi ya, di sini berbicara reborn and growing, ini kelahiran kembali dan pertumbuhan secara rohani, seperti itu. Nah, ini dia Allah Tritunggal, ya, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia ada di dalam Allah, baik dari segi aspek jasmani, tapi juga aspek rohani. Sehingga di dalam keberadaan seperti ini, manusia dapat bersekutu dengan Allah, atau memiliki persekutuan dengan Allah, dapat menikmati Allah, dan dapat memuliakan Allah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini masalah. Dosa menjadikan manusia mati dalam keutuhan rohani, jasmani, dan kekal. Karena terpisah dari Allah sumber kehidupan yang sejati. Jadi Allah menciptakan manusia, ya, menurut gambar dan rupanya, memiliki keutuhan aspek jasmani dan rohani, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya manusia terpisah dari sumber hidupnya. Manusia menjadi mati. Termasuk di dalamnya mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Kalau Alkitab memakai istilah mati, ya, paling tidak ada 3 dimensi dari mati. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati tubuh, dan yang ketiga mati kekal, ya, terpisah dari Allah secara kekal, seperti itu. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 17 sudah ditegaskan oleh Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita tahu bersama akhirnya mereka makan, mereka mati. Memang awal pertama itu mati rohani, terpisah dari Allah, terusir dari persekutuan dengan Allah, sehingga mati rohani, kemudian mati jasmani, dan kalau tidak ada keselamatan, mati kekal. Roma 6 ayat 23 juga tegas mengatakan itu, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 1. Ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tentu ini jemaat masih hidup secara jasmani. Tapi dia katakan,
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saudara-saudara, ya, hakikat asali, the originalitasnya manusia itu makhluk jasmani dan rohani dengan segala aspeknya tadi, tetapi karena dosa, manusia hanya memiliki aspek jasmani, tetapi kehilangan alias mati secara rohani dan akan mati secara tubuh. Kalau tidak bertobat akan mati kekal. Itulah keadaan manusia, ya. Kematian karena dosa menjadikan manusia kehilangan hidup sejati yang berakibat manusia tidak mampu menang atas dosa, tidak mampu menghadapi tantangan hidup, tidak mampu berbahagia, tidak mampu mempermuliakan Allah. Jadi sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi ada, ya, mampu, ya, bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah, dan mampu menang atas dosa, dan seterusnya. Jadi saudara, luar biasa dosa ini menghilangkan aspek rohani kita karena terpisah dari sumber rohani kita, yakni Allah, sehingga kita kehilangan terlalu banyak, kehilangan hidup kekal akibat mati ini. Ya, kita kehilangan kemampuan menang atas dosa. Saudara, kalau orang masih mati rohani, saudara, ya, saudara khotbahin sekalipun, dia tidak akan berubah, saudara. Dia tidak akan bergeming, saudara. Ya, karena apa? Dia mati secara rohani, sehingga tidak mampu menang atas dosa. Ya, dia harus terlebih dahulu dihidupkan secara rohani, baru dia punya kemampuan. Pada bagian lain Alkitab katakan dia buta, dia lumpuh rohani. Saya ingat waktu Presiden Gus Dur pernah diminta untuk mundur, Presiden Gus Dur katakan, jangankan mundur, aku saja maju dituntun, apalagi mundur. Jadi jangan kaget kalau orang buta berjalan tabrak sana, tabrak sini, karena buta. Begitu juga orang yang mati rohani, jangan kaget kalau dia hidup dalam dosa, betah dalam dosa, bergelimang dalam dosa, karena dia mati secara rohani. Ya, tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Saya pernah baca dulu di Manado Post, sudah bertahun-tahun lalu, pernah ada berita mantan petinju juara nasional asal Sulawesi Utara, namanya Rahman Kili-Kili, mati bunuh diri di Pekanbaru. Kalau tidak salah beritanya seperti itu. Luar biasa, fisik kuat, ya, tapi tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Kita tahu bersama bagaimana KPK dipenuhi oleh orang-orang intelektual, orang-orang terhormat dalam tanda kutip, tetapi tidak mampu menang atas dosa, menghadapi pencobaan, tantangan, ya. Dan selanjutnya tidak mampu berbahagia, apalagi mempermuliakan Allah, karena sudah mati secara rohani. Ya, rohani itu modal untuk kita hidup yang benar. Tapi kalau sudah mati rohani, jelas tidak punya kemampuan apa-apa. Ini Allah Tritunggal, sumber hidup. Dia suci, adil, dan benar. Ya, pada waktu manusia di dalam Adam, ya, berdosa, ya, maka dia mati akibat terpisah dari Allah. Ini keadaan setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Akibat keterpisahan dari sumber hidup yang sejati, manusia mati. Kematian ini menjadikan manusia kehilangan yang pertama, aspek rohani, sehingga tidak mampu menang atas dosa, tidak mampu menghadapi tantangan hidup, tidak mampu berbahagia,
tidak mampu memuliakan Allah, tidak bisa mengalami hidup kekal. Ini keadaan manusia akibat dosa. Tapi poin berikut, kita bersyukur ada berita sukacita. Ya, Allah yang maha benar dan maha adil, yang tidak kompromi dengan dosa, tidak ada satu titik dosa yang dapat bersekutu dengan dia, dan dia mutlak. Itu sebabnya dikatakan maha benar, maha adil, tapi juga dia adalah Allah yang maha kasih. Tegas Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya dari keberadaan Tritunggal diberikan kepada kita. Diberikan dalam rangka apa? Diberikan untuk menyelesaikan masalah utama manusia. Apa masalah utama manusia? Manusia berdosa dan mati sebagai akibat hukuman dosa. Ya. Jadi itu keberadaan kita manusia, sehingga kita kehilangan aspek rohani, nanti akan kehilangan aspek jasmani dan kekal, ya, itu keadaan kita karena dosa. Tetapi dalam kasih Allah, Allah mengaruniakan anak tunggalnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Untuk menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Satu-satunya yang tidak berdosa cuma Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah kebenaran. Dan kebenarannya teruji. Dia dicobai di padang gurun, dia tetap hidup dalam kebenaran. Satu-satunya manusia yang memenuhi standar kebenaran Allah cuma Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu kita berada dalam Tuhan Yesus, kita berada dalam kebenaran. Sehingga Allah menerima kita bukan karena kita benar, tapi karena kita berada dalam Kristus yang benar. Sehingga dalam Yesus yang datang, dosa diselesaikan. Yang kedua, bukan saja dosa diselesaikan, dalam Tuhan Yesus, upah dosa. Upah dosa kematian, maut, ya, baik aspek rohani, jasmani, kekal, itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ibadah kita ini adalah perayaan Paskah, itu mengingat bagaimana Yesus bangkit sebagai wujud kemenangan, bukan saja mengalahkan dosa, tetapi mengalahkan upah dosa, yang adalah maut. Cuma bisa masuk di dalam itu. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli kita menegaskan dia dikuburkan, mati, turun ke dalam maut, turun ke dalam kengerian maut, turun menanggung segala upah dosa, dengan puncaknya, klimaksnya, dalam kengerian maut. Setelah dia bayar lunas semuanya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sudah selesai. Upah dosa yang adalah maut sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita merayakan Paskah sebagai kemenangan Yesus menyelesaikan dosa dan upah dosa saudara dan saya. Jadi, karena kasih Allah akan dunia ini diberikan anak tunggalnya untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Baru dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kita diciptakan punya hidup jasmani dan rohani, tetapi dosa menjadikan kita kehilangan hidup jasmani dan rohani, tetapi Yesus datang menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita.
Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh kembali hidup yang kekal, reborn and growing secara rohani karena percaya Yesus. Saudara, ya, karya Yesus, kematian dan kebangkitannya itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Secara objektif, artinya objektif itu di luar kita, ya, bukan karena kita. Secara objektif itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana karya Kristus 2000 tahun yang lalu yang objektif itu menjadi pengalaman saya secara subjektif, itu hanya satu cara, percaya Yesus. Pada waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh, kita memperoleh hidup. Hidup Kristus yang objektif menjadi pengalaman kita secara subjektif, seperti itu. Tapi masalahnya, saudara, masalahnya, bagaimana kita bisa percaya Yesus? Bagaimana kita bisa percaya Yesus sehingga memperoleh hidup? Padahal percaya Yesus itu bersifat rohani. Bersifat rohani. Ya, kita yang mati rohani, bagaimana bisa percaya Yesus? Kalau tidak mampu percaya Yesus, bagaimana bisa memiliki hidup rohani? Tidak mungkin, karena kita mati rohani. Memang ada dua pandangan besar dalam teologi di sini. Artinya percaya ini, yang pertama ya adalah monergisme aplikatif. Artinya apa? Monergisme itu dari kata mono. Itu juga merupakan karya mutlak Allah, karya tunggal Allah, mono, ya. Tetapi ada pandangan sinergisme. Jadi itu karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi harus bersinergi dengan kemampuan saya untuk percaya, ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita mati rohani, tidak mungkin kita mampu percaya. Hanya ada satu jalan, harus dilahirkan baru terlebih dahulu. Harus lahir rohani. Harus reborn terlebih dahulu. Sehingga punya potensi untuk mampu percaya Yesus. Kalau tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada kemampuan dalam diri kita. Ya, dikatakan, kita hanya dapat percaya pada Yesus jika kita dilahirkan kembali, dihidupkan secara rohani oleh Roh Kudus. Itu Yohanes 3 ayat 3-7. Nah, Yohanes 3 ayat 16 tadi, itu merupakan konteks dari Yohanes 3 ayat 3-7 ini. Tuhan Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini Nikodemus loh, ini tokoh teologi, ini orang Farisi, ya, ini orang terhormat secara agamis, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, jangankan masuk, melihat kerajaan Allah saja tidak. Kata Nikodemus yang terhormat ini, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini reaksi Nikodemus, reaksi jasmani. Dia hanya berpikir ya lahir biologis, mau masuk kembali ke rahim ibu. Tapi jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kelahiran kembali, reborn ini mutlak. Kalau tidak, jangankan masuk. Lihat kerajaan Allah tidak bisa. Mengapa? Karena kalau tanpa dilahirkan kembali,
tidak mungkin kita mampu bertobat dari dosa dan percaya Yesus. Maaf, saya bukan menyombongkan diri, saya doktor teologi. Tapi doktor teologi saya tidak dapat memampukan saya percaya Yesus. Bagaimana bisa percaya Yesus yang tersalib, setengah telanjang, berdarah-darah, itu juru selamat? Tidak mungkin saya mampu. Dan ini saudara wajar, ya. Paulus berkata, bagi orang Yunani salib itu kebodohan. Orang Yunani itu selalu mengejar mujizat, mengejar hal-hal yang spektakuler. Bagaimana ada keselamatan, ada hikmat di dalam salib? Terkutuklah orang yang disalib. Tidak mungkin. Jadi mereka tidak mampu percaya Yesus. Orang Yunani yang mengejar hikmat. Bagaimana ada hikmat di balik salib? Tidak mungkin. Orang Yunani ini rasionalismenya tinggi. Secara rasionalitas tidak mungkin ada hikmat di balik ketergantungan terkutuk di kayu salib. Jadi Paulus mau mengatakan tidak mungkin dengan kemampuan manusia mampu percaya. Hanya mungkin kalau dia dilahirkan kembali, dihidupkan kembali rohaninya, maka dia punya kemampuan rohani untuk mampu bertobat dan percaya Yesus. Kita selanjutnya setelah kita reborn, lahir rohani, kita hanya dapat bertumbuh secara rohani jika kita teguh dalam iman oleh pertolongan Roh Allah dan firman Allah. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roma. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya katakan di atas, kita hanya dapat bertumbuh secara rohani jika kita teguh dalam iman oleh pertolongan Roh Allah dan firman Allah. Jadi setelah kita lahir baru tadi, ya, dilahirkan kembali, sehingga mampu percaya Yesus, menjadi anak Allah, dan sering saya tahu anak-anak UPK setelah masuk Unsrat dulu, ya, dibina di UPK, dibina di BKK, banyak yang mengalami kelahiran baru. Akhirnya begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat melayani Tuhan, sambil kuliah, sambil kerja keras pelayanan sampai ke pojok-pojok mana, ya, walaupun ada yang salah, yang harus terbengkalai kuliahnya saking semangat melayani di BKK atau di UPK, tapi inilah yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula untuk bertumbuh, untuk melayani. Ya, saya sisipkan di mana kasih mula-mula itu di antara kalian. Masih adakah kasih mula-mula? Jangan-jangan sudah jadi seperti jemaat di Wahyu di Efesus. Ya, aku mencelah kamu. Masih ada aktivitas pelayanan, masih ada aktivitas rohani, tapi sudah tidak berdasarkan kasih mula-mula. Ya, Tuhan Yesus celah itu, aku mencelah kamu, bertobat. Setelah kita reborn, lahir kembali, kita perlu bertumbuh secara rohani. Bertumbuh oleh pertolongan Roh Allah dan firman Allah. Roma 10 ayat 17 tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita hanya boleh bertumbuh melalui firman. Roh Kudus sebagai aplikator menolong kita memakan, mencerna firman. Sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita kuat secara rohani, sehingga punya kemampuan menang atas dosa, menang menghadapi tantangan hidup, mampu berbahagia dalam segala keadaan, susah maupun senang, mampu memuliakan Allah. Tapi saya mau titip pesan, hati-hati dengan istilah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman seperti apa?
firman dari keutuhan Alkitab. Jadi kita perlu belajar Alkitab dalam keutuhan. Jangan belajar dari potongan-potongan Alkitab lepas dari keutuhan, lepas dari koherensi, komprehensivitas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, harus utuh. Mengapa? Karena saudara perhatikan, iblis menggoda Hawa dari firman, tapi firman yang sepotong-sepotong. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman boleh kamu makan? Betul. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh. Tapi dia katakan, tidak, itu kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Pakai firman yang sepotong. Waktu mencobai Tuhan Yesus di mana di padang gurun, pakai ayat-ayat Alkitab, tapi sepotong-sepotong. Di sini yang dimaksud iman timbul dari pendengaran akan firman, dari membaca firman dari keutuhannya. Itulah teologia. Teologia adalah bagaimana kita merumuskan Alkitab itu menjadi rumusan-rumusan teologis yang dapat mempengaruhi kita, ya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotoris. Dalam bahasa filsafat ilmu, mampu mempengaruhi kita secara ontologis, epistemologis, aksiologis. Dalam bahasa teologia, mampu mempengaruhi kita secara ortodoksi, ortopati, ortopraksis. Seperti itu. Kita bertumbuh, growing. Ya, masih adakah program pemuridan kita? Masih adakah program tumbuh bersama? Masih adakah sharing-sharing firman dalam kelompok untuk kita bertumbuh? Ya, sarana pertumbuhan rohani kita, firman Tuhan, Roh Kudus, sesama orang percaya. Ingat, di dalam Amsal dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita butuh persekutuan yang saling mengikis. Baru yang keempat, providensia Allah. Melalui ajaran dan hajaran. Itu providensia Allah. Memproses pertumbuhan rohani kita. Jadi ini dia, Adam berdosa dan mati, ya, terpisah dari Allah. Tetapi Allah yang Maha Kasih mengaruniakan Tuhan Yesus, satu-satunya yang memenuhi standar keadilan dan kebenaran, yang sekarang kita peringati, dia menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Ya, waktu Allah memilih kita, dia memampukan melahirbarukan kita, sehingga memampukan kita percaya Yesus, bertobat dan percaya Yesus. Pada saat kita percaya Yesus, dari dalam Adam, kita pindah ke dalam Kristus. Di sini orang percaya. Ya, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, berada dalam Kristus sama dengan berada dalam Allah Bapa. Berada dalam Kristus sama dengan berada dalam Allah Roh Kudus, bahkan Allah Roh Kudus tinggal dalam kita. Inilah kunci kekristenan yang sejati. Kekristenan sejati dimulai dari reborn dan dituluskan ke dalam growing secara rohani. Sehingga saya katakan, melalui reborn dan growing secara rohani, orang percaya dapat bersekutu dengan Allah seperti ini, dapat menikmati Allah, dan dapat memuliakan Allah dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapa, Engkau sempurnakan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu bagi kami, supaya bukan saja menyegarkan kami, tetapi melahirkan buah-buah kekekalan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami, baik pujian, penyembahan, pembacaan, pemberitaan firman-Mu. Kami boleh menikmati dalam ibadah ini. Pada saat ini kami ingin berdoa, Bapa, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Universitas Samratulangi, Tuhan. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, turunkanlah berkat-Mu atas universitas ini, agar universitas ini dapat menjadi mercusuar Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati rektor dengan semua jajaran sampai para dosen. Tuhan memberkati agar dapat menjadi alat Tuhan, menjadikan Unsrat sebagai alat garam dan terang-Mu sendiri. Bapa dalam surga, Engkau memberkati juga daerah kami Provinsi Sulawesi Utara dengan semua gereja yang ada di dalamnya. Kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan kasihanilah daerah kami ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kancah politik Indonesia, Sulawesi Utara dapat menjadi saksi Kristus, dapat memuliakan Tuhan, sehingga orang dapat melihat ada Tuhan Yesus di Sulawesi Utara dan mau belajar dari sana, menyaksikan bagaimana karya Tuhan di Sulawesi Utara. Karena itu, jamah semua pemimpin politik di Sulawesi Utara, semua pemimpin gereja di Sulawesi Utara, supaya bisa menjadi alat Tuhan, bersinergi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Tuhan berkati. Berkati secara khusus Jala UPK Unsrat ya Tuhan. Ketua dan semua jajaran, semua anggota baik yang ada di Sulawesi Utara, di luar Sulawesi Utara, bahkan di seluruh dunia. Tuhan lawat satu persatu. Tuhan kasihani mereka. Tuhan tarik mereka. Jaga mereka supaya tetap ada dalam pusat kehendak Tuhan. Di mana saja mereka berada, di mana saja mereka mengabdi. Bahkan mereka bisa menjadi alat Tuhan, memuridkan istri, suami, anak-anak mereka, supaya melalui generasi Jala UPK Unsrat, ada satu gerak langkah Tuhan di sana untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati panitia yang sudah berjeri lelah mewujudkan perayaan Paskah tahun 2021 ini. Tuhan memberkati hidup mereka satu persatu. Tuhan kasihani mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah permohonan kami, syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang berkati Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Itulah yang akan menjadi bagian kita dalam kehidupan ini. Dimanapun kita akan pergi dan berada, di mana Tuhan tempatkan kita untuk selalu berkarya dalam tugas, kerjaan, bahkan pun pelayanan kita. Dan saya jemput kita berdiri, kita akan menaikkan pujian bangkit serukan nama Yesus. Lagu ini akan mengantar kita untuk menerima berkat Tuhan. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
berpegang teguh. Ya, nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di Nama atas Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai saudara, memampukan saudara menjadi utusan Kristus, bercahaya di mana saja Tuhan menempatkan saudara. Sekarang ini, bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Paskah Jala UPK Kristen Unsrat di tahun 2021. Dan saat ini kita akan mengikuti bersama sambutan Paskah oleh Ketua Umum Jala UPK Kristen Unsrat. Saya sebut dengan kasih Dr. Jesse DLW PSI AKCA. Disilahkan. Shalom, sekali lagi shalom. Damai Yang di saya hati. hormati dan kasihi Pak Pendeta Christian Lasut, Dr. Christian Lasut, MTH, yang boleh membagi berkat lewat firman malam hari ini. Teman-teman jaringan pelayan alumni yang hadir lewat media virtual, Zoom meeting. Ada kakak-kakak juga saya di sana, ada Kak Deni, Kak Modi, dan kakak-kakak yang lain. Teman-teman alumni juga yang ada di gedung gereja, panitia perayaan hari ulang tahun Jala UPK Kristen Unsrat dan perayaan Paskah tahun 2021, bahkan semua pengurus, Dewan Pakar, Dewan Penasehat yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat hampir 50 yang ada bergabung di Zoom meeting. Tentunya hari ini kita bersyukur lagi sebagai satu keluarga jaringan pelayan alumni yang boleh bersama dalam perayaan Paskah. Tentunya tahun ini adalah tahun kedua di mana kita merayakan Paskah lewat situasi pandemi, lewat daring, tidak seperti tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang demikianlah, kita harus menyesuaikan dengan keadaan bahwa kita masih harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam bentuk daring. Puji Tuhan karena vaksinasi sudah sementara dilaksanakan dan kita tetap berdoa agar dalam waktu dekat mata rantai penyebaran virus corona ini bisa selesai dan kita akan boleh bertemu langsung dalam berbagai kegiatan di jaringan pelayan alumni, tapi juga aktivitas-aktivitas lainnya. Tentunya pada kesempatan ini kami atas nama pengurus menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kita semua, bagi Pak Pendeta Christian yang ada di Batam sebagai rektor atau ketua sekolah tinggi teologi di sana. Terima kasih Pak Pendeta
yang boleh membagi berkat lewat firman malam hari ini. Sama-sama. Tentunya karena ini sudah tanggal 10, sudah 6 hari kita melewati perayaan Paskah di 4 April lalu. Ada banyak sambutan Paskah mungkin yang sudah kita ikuti. Tapi yang pasti bahwa makna Paskah itu tidak akan pernah pudar dalam hidup kita, karena tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kita. Dan oleh sebab itu, kita boleh hadir, kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh berkarya. Itu semua karena anugerahnya, dia bangkit, mengalahkan maut, dan tinggal bagaimana seperti firman tadi kita memelihara iman yang ada pada setiap kita, bahkan terlebih kita sebagai satu jaringan pelayan alumni, bagaimana kita memelihara kehidupan keberimanan kita lewat menjaga integritas, apalagi di dunia kerja, dalam suasana, di situasi dunia yang semakin rusak, boleh dikata demikian. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu baik, tapi di mata Tuhan adalah jahat. Kadang-kadang kita melangkah, kita melakukan sesuatu, kita melihat itu baik, tapi di mata Tuhan mungkin itu jahat. Dan pada akhirnya kita tidak sadar lagi bahwa kita sudah masuk pada perangkap iblis. Nah, biar kiranya di momen Paskah ini kita merenung kembali kehidupan kita sebagai alumni UPK Kristen Unsrat. Dikala kita memiliki kasih mula-mula waktu masih mahasiswa, punya semangat yang luar biasa, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, belajar bagaimana menjadi seorang yang berintegritas, agar supaya itu juga akan kita tetap jaga dikala kita menjalani kehidupan masa kini. Karena apa artinya perjuangan-perjuangan kita sejak masih mahasiswa, kalau itu hanya dilewati oleh waktu dan kita sepertinya kehilangan arah. Biarlah di momen Paskah tahun 2021 ini akan membawa kita untuk tetap semangat, tetap menjaga integritas hidup kita, untuk tetap hanya memandang Yesus sebagai Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bagi kita, umat manusia, maut telah dikalahkan. Akhir kata, atas nama pengurus jaringan pelayan alumni, atas nama keluarga menyampaikan selamat merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit, maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati Immanuel. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mengikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia HUT dan Paskah Jala UPK Kristen Unsrat tahun 2021. Saya sebut dengan kasih Osin Wulur, Sarjana Ilmu Komunikasi. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua, keluarga besar Jaringan Pelayanan Alumni UPK Kristen Unsrat. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan untuk Tuhan di malam hari ini, karena atas penyertaannya ibadah Paskah Jala UPK Kristen Unsrat tahun 2021 boleh terlaksana. Dan tentunya saya mengatasnamakan pengurus Jaringan Pelayanan Alumni UPK Kristen Unsrat periode 2020-2022 dan juga khususnya Panitia HUT dan Paskah Jala tahun 2021 mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk Pendeta Dr. Christian Lasut MTH untuk pelayanan firman di malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan dan juga keluarga. Selanjutnya terima kasih untuk pengelola Gereja Kampus Unsrat untuk tempat pelaksanaan ibadah virtual di malam hari ini. Gereja Kampus Unsrat
Terima kasih juga untuk kostor dan petugas gereja. Selanjutnya, terima kasih untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Fungsional Kampus Unsrat. Terima kasih untuk sound system dan khususnya juga untuk peralatan multimedia yang digunakan dalam ibadah virtual malam hari ini, bersama juga dengan pelayanan tim multimedia dari Gereja Fungsional Kampus Unsrat. Terima kasih juga untuk petugas ibadah di malam hari ini, WL Singers, pemain musik, semua yang sudah terlibat dalam ibadah malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan selanjutnya juga terima kasih untuk semua kakak-kakak, teman-teman, saudara-saudari semua, keluarga besar Jala UPK Kristen Unsrat yang sudah menopang dalam doa, dalam dana, yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan panitia, juga sekaligus juga menutup ucapan terima kasih. Kami dari panitia HUT dan Pasca Jala tahun 2021 memohon topangan doa dari kakak-kakak teman-teman semua. Ada beberapa kegiatan yang masih akan dilaksanakan oleh panitia. Ada kegiatan penanaman pohon, tepatnya di lokasi Universitas Samratulangi Manado. Untuk informasi akan disampaikan di WA grup Jala. Dan juga ada direncanakan kegiatan webinar nasional untuk juga waktu pelaksanaan dan informasi akan disampaikan di WA grup Jala. Dan yang terakhir ada kegiatan outing. Jadi sekali lagi untuk kakak-kakak teman-teman semua mohon topangan doa dan juga boleh mengambil bagian dalam kegiatan yang akan dilaksanakan panitia. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang berkati dalam Tuhan, dengan ucapan terima kasih, maka berakhir pula rangkaian kegiatan ibadah Paskah Jala UPK Kristen Unsrat di tahun 2021 malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.